Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tertangkap basah pencuri mobil babak belur dihakimi massa. Semua di sini warga kumpul semua banyak. Ya wajar lah kalau masalah kumpulin ini. Banten diguncang gempa 5,2 skala Richter, warga panik. Kota Serang dinilai tidak layak menjadi ibu kota Provinsi Banten. Seorang pelaku pencurian mobil di Jalan Impres, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, babak belur dihajar massa setelah kepergok saat menjalankan aksinya. Warga kesal karena pencurian kendaraan roda 2 maupun roda 4 di lingkungan tersebut sudah beberapa kali terjadi. Peristiwa berawal saat korban merasa curiga mendengar suara mobil yang tengah terparkir di halaman rumah. Warga pun langsung menghampiri sumber suara dan benar saja saat diperiksa terlihat mobil sudah berjalan mundur dengan seseorang di balik kemudi. Sementara pelaku lainnya berada di atas sepeda motor memantau lokasi. Pada saat bersamaan pemilik mobil yang mengetahui mobilnya dicuri spontan teriak minta tolong dan mengundang perhatian warga. Massa yang mendengar teriakan minta tolong langsung mengejar para pelaku. Seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil dijatuhkan setelah dilempar meja oleh warga, sementara pelaku lainnya berhasil kabur. Dari tangan pelaku, warga juga menemukan 1 set kunci letter T dan nomor kendaraan palsu. Lihat mobil udah mundur posisinya, terus dikejar, habis dikejar itu teriak-teriak maling gitu aja Pak. Habis itu udah kesananya udah rame-rame gitu aja. Setahu saya 2 orang Pak, satu di mobil, satunya di gang di bawa motor. Polisi hingga kini masih mengejar 1 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 skala Richter kembali terjadi di wilayah Banten. Pusat gempa berada di Samudra Hindia, sekitar 66 km tenggara Muara Binuangen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut tidak menimbulkan adanya tsunami. Gempa yang terjadi Selasa pukul 7:35 waktu Indonesia Barat ini dirasakan oleh warga yang tinggal di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, hingga sebagian wilayah Bogor dan Jakarta. Warga yang berada dekat dengan titik gempa mengaku sempat panik karena getaran cukup terasa. Bahkan sejumlah warga langsung keluar rumah karena khawatir akan menjadi korban. Tidur bangun tadi bapaknya. Jam berapa tadi kira-kira Bu? Jam berapa ya? Jam berapa tadi? Jam 7:30. 7:30. Iya. Terasa gede banget ya gempanya. Tapi sempet panik juga ya Bu ya? Iya, takut lari saya ke tempat. Kepanikan juga sempat terjadi di dalam satu PAUD yang berada di daerah Cigemblong. Anak-anak yang sedang berada di kelas langsung diminta untuk menuju ke tengah lapangan. Tadi kurang itu jam 7:30 kayaknya tadi ya. Pas anak-anak udah di dalam semua pada berhamburan keluar, takutnya ada gempa susulan gitu. Kita kondisinya kan ini bangunannya udah pada rusak semua, jadi kita pada keluar ke tengah lapangan semua berhamburan, takutnya roboh kan. Tinggal di daerah yang rawan terjadi bencana, terutama gempa, warga yang tinggal di wilayah Lebak Selatan meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan memberikan pengetahuan mitigasi bencana kepada warga, terutama anak-anak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Aktivis pegiat anti korupsi Emerson Yunto baru-baru ini menjadi sorotan warga Banten di media sosial. Dalam postingannya tanggal 5 Februari 2023, Emerson menilai kota Serang tidak pantas menjadi ibu kota Provinsi Banten. Pertanyaan kian menjadi sorotan setelah postingan tersebut dibagikan di media sosial.
Hal itu pun memicu pro kontra. Ada warganet yang setuju dengan postingan tersebut, ada juga warganet yang sinis menanggapi tweet Emerson. Salah satu warga Kota Serang mengungkapkan jika pembangunan Kota Serang dari dulu hingga saat ini perkembangannya lambat. Warga meminta agar infrastruktur di Kota Serang diperbaiki lagi, baik dari bangunan, tata kelola jalan, maupun taman agar dirapikan supaya membuat masyarakat nyaman. Hingga saat ini banyak warga yang mengeluhkan dengan kondisi kemacetan di Kota Serang, banyak parkir yang memakan badan jalan, hingga fasilitas umum yang kurang layak. Kalau keinginan untuk kemajuan Kota Serang ya intinya infrastrukturnya dibaiki lagi lah, dari segi pembangunan, tata kelola jalannya, dari segi taman-taman gitu. Kalau bisa dirapin lagi. Terus hindari dari jalan-jalan yang macet itu, harus dihindari bagaimana caranya biar jalan itu tidak macet gitu. Menanggapi hal tersebut, PJ Gubernur Banten mengatakan jika proses pembangunan di Kota Serang sampai dengan saat ini masih berjalan. Beberapa hal yang masih mengalami keterbatasan akan diupayakan. Tentu Kota Serang adalah ibu kota provinsi Banten, ya. Dan segenap ikhtiar kita terus dikembangkan untuk mengisi pembangunan. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa kegiatan provinsi semua mendaratnya ada di kabupaten kota, termasuk di Kota Serang. Agenda-agenda pembangunan itu terus berjalan. Bahwa ada hal-hal yang masih perlu kita tingkatkan, kita perbaiki, ya itulah pembangunan. Kota Serang ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Banten sejak Banten berpisah dari Jawa Barat pada tahun 2000. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Maraknya isu penculikan terhadap anak yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan orang tua murid. Menyikapi keadaan tersebut, pihak komite sekolah bersama dengan para orang tua murid sepakat untuk menerapkan sistem penjemputan dengan menggunakan kartu tanda pengenal atau KTA Pramuka yang dimiliki oleh setiap murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Nantinya para penjemput wajib menunjukkan KTA kepada petugas keamanan sekolah yang berjaga di gerbang sebelum diizinkan masuk untuk menjemput. Tidak hanya sekali, para penjemput ataupun orang tua yang tiba di depan kelas kembali mendapatkan pemeriksaan KTA oleh guru sebelum akhirnya diperbolehkan untuk membawa pulang anaknya. Sejumlah orang tua murid sangat mendukung dan menyambut baik dengan langkah yang telah diambil pihak sekolah. Dirinya merasa lebih tenang dan tidak terlalu merasa was-was lagi. Kalau menurut saya itu baik sekali ya, soalnya jadi dari wali murid juga lebih tenang karena ada KTA ini, kita lebih aman. Jadi penjemputan si anak itu jelas siapa yang jemput dari keluarga sendiri, orang tua sendiri, dan sangat baik sekali lah sistem seperti ini. Menurut kepala sekolah, kebijakan tersebut dijalankan setelah melakukan diskusi dengan orang tua murid sebagai langkah pencegahan terjadinya penculikan. Dari pertemuan komite itu akhirnya diputuskan, disepakati bahwa kita memanfaatkan identitas yang dimiliki oleh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah mereka sudah mempunyai KTA Pramuka. Keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tidak menjadi tanggung jawab orang tua semata, namun merupakan tanggung jawab kita bersama. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.